Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemical Engineering Podcast, di mana segala hal mengenai organisasi, akademik, maupun dunia perkuliahan mengenai teknik kimia akan kita bahas di sini. Nah, jadi apa kabar nih semuanya? Semoga buat para teman-teman pendengar, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Jadi saya adalah Aufa Anissa, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Kimia angkatan 2020 dan juga merupakan salah satu anggota dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia angkatan 2020. Nah, jadi kepada teman-teman semua nih, untuk mungkin bisa dibilang beberapa podcast ke depan, saya akan menemani lah ya, istilahnya menemani serta ya membawa teman-teman semua untuk senantiasa sebisa mungkin untuk mengikuti podcast yang akan kami sediakan gitu. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan kedatangan dua narasumber atau dua tamu nih. Tamunya nih luar biasa nih ya. Pertama itu langsung aja ada Bang Jumadi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Universitas Syahkuala, dan kemudian selanjutnya ada Bang Rizky Wahidi, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Kimia angkatan 2019. Nah, gimana kabarnya nih Bang Jumadi, Bang Wahidi, gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sih, sehat-sehat aja lah kalau sejauh ini ya. Walaupun di tengah kondisi yang sama-sama kita tahu sedang ya nggak baik-baik saja, mungkin ada beberapa penyakit ataupun misalnya COVID juga masih ada ya di tengah-tengah, tapi alhamdulillah masih sehat lah walafiat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bang Wahidi gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Sama terima kasih juga ke Aufa dan dari divisi Pupdok ya. Iya. Jadi Abang bergembira juga mau diundang ke sini. Teman-teman, jadi itu ya Bang Wahidi merupakan ketua panitia ya untuk kegiatan summer course kemarin. Oke, kira-kira sekarang kesibukannya lagi pada ngapain nih Bang untuk sekarang mungkin? Mungkin dari aku dulu kali Iya, ya. oke. Kalau misalnya aku dalam beberapa bulan belakangan mungkin lebih ke menghandle sih aku bahasanya, menghandle atau mengurus kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan lah mungkin. Jadi tiap hari itu ada kegiatan rapat mungkin, atau misalnya cross check kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di teknik kimia. Kurang lebih seperti itu sih kegiatannya, terus-terus gitu aja selama beberapa bulan belakangan. Sibuk di organisasi berarti ya sibuk Bang di ya? organisasi, karena pun kalau misalnya kuliah karena udah semester akhir lah aku bilangnya, jadi nggak terlalu banyak mata kuliah dan nggak terlalu terberat, nggak terlalu beban di bagian akademiknya, jadi lebih fokus ke organisasi aja dulu untuk tahun ini. Oh iya, Bang Wahidi gimana Bang? Apa kesibukannya akhir-akhir ini Bang? Kalau ditanya kesibukan ya. Iya. Jadi kemarin kan udah sibuk kali tuh pas CSC ya. Jadi itu memang nggak liburan kami. Jadi sekarang paling ya balik lagi kuliah biasa dan mungkin persiapan untuk magang juga. Iya. Oke, semangat untuk Bang Jumadi dan juga Bang Wahidi. Semoga tetap semangat sampai akhir ya, sampai tamat. Oke, semua cepat tamat ya Bang. Gitu. Nah, oke nih teman-teman. Jadi berhubung karena di sini kita kedatangan dua orang tamu nih yang emang betul-betul luar biasa lah ya, bisa dibilang, karena baik itu dari segi pengalaman organisasinya ataupun prestasinya juga begitu luar biasa gitu ya. Nah, oke, mungkin bisa nih kali ini kita agak sedikit berbincang-bincang nih mengenai mungkin lebih ke lika-liku organisasi gitu, apa saja yang terjadi di organisasi, bagaimana sih organisasi itu, atau mungkin lebih tepatnya seperti organisasi menyenangkankah begitu? Mungkin dari Bang Wahidi dulu nih, gimana Bang? Gimana organisasi, menyenangkan nggak Bang? Sebenarnya kalau organisasi ya, mungkin kalau dari abang sendiri kan Chemical Engineering Summer Course itu bukan organisasi, karena itu lebih ke acara. Tapi kan prinsipnya juga seperti organisasi. Nah, sebenarnya itu pahit-pahit manis kalau kita bilang, karena
kalau bisa kita handle itu manis, tapi kalau nggak bisa kita handle itu pahit, bahkan berujung nanti karena pahit malah kita muntahin. Iya, iya. Jadi menurut abang sendiri, kalau abang rasakan yang paling dekat tuh ya summer course kemarin pas abang jadi ketua, di awal-awal tuh pahit memang, karena kita merencanakan, dan juga yang kedua tuh memang belum ada sama sekali. Idenya tuh memang betul-betul fresh, artinya memang nggak ada template dari dulu dah. Nah itu aja sih, gara-gara tuh mungkin kami juga sama-sama buat seperti kalau istilahnya grid atau tahapan-tahapan. Jadi karena ada tahapan itulah enak pas kita eksekusinya. Terus lagi kalau kita membentuk acara itu ada istilahnya manajemen proyek. Nah manajemen proyek itu gimana kita landaskan acara tuh biar nanti dia tepat sasaran dan juga bisa menggait peserta yang banyak. Berarti lebih tergantung ke diri kita lagi ya Bang. Kalau misalnya kita bisa menghandle dengan baik, berarti ya itu bisa aja mulus gitu ya Bang. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita nggak bisa ngehandle ya bakal ngancurin diri kita sendiri gitu kan akhirnya. Oke, menarik sih Bang. Gimana nih kalau menurut Bang Jumadi selaku ketua himpunan juga Bang? Oke, pertanyaannya ya, menyenangkan. Agak berat sih sebenarnya, atau misalnya itu tergantung persepsi kalau menurut aku terkait dengan pertanyaan. Kalau dari aku pribadi mengatakan bahwa tergantung orang ataupun tergantung dengan organisasi apa nih yang dia rasakan. Karena beda organisasi, mungkin beda lingkungan ataupun beda orang di dalamnya juga bakal membawa kesan tersendiri atau perbedaan tersendiri di organisasi tersebut. Contoh juga yang seperti Bang Rizky bilang, kebetulan baru dilaksanakan kegiatan summer course yang itu juga salah satu kegiatan pertama ya tahun ini yang kita laksanakan. Di saat di dalam kepanitiaan summer course menurut aku ya memang panitianya sama-sama enak. Jadi ya balik di awal Rizky, mungkin pahitnya di bagian awal pada saat menyusun-nyusunnya, karena banyak kegiatan-kegiatan ataupun timeline yang harus kita siapkan segera mungkin, sehingga akan terasa pahit di awal. Namun setelah proses dilewati bakal terasa pahit. Nah begitu juga dengan organisasi, pahit manisnya pasti ada, tapi lebih ke tentang bagaimana kita menyikapi dari berbagai keadaan yang bisa kita rasakan. Karena setiap pahit dan manis pasti ada hal yang bisa kita petik, sehingga hal itu nggak menjadi permasalahan sih, atau misalnya itu bukan menjadi sebuah acuan ataupun tidak bisa menjadi sebuah penghambat kita untuk berorganisasi, sehingga apapun yang terjadi dalam organisasi tersebut ya nikmati aja pahitnya manisnya, sehingga yang bisa kita petik terakhir, apapun yang bisa kita petik ya kita petik. Seperti itu mungkin kalau dari aku. Ya setuju sih Bang, setiap organisasi itu ya pasti memiliki kesulitannya masing-masing, tapi di balik kesulitan itu pasti ada hal yang bisa kita ambil gitu, atau yang bisa kita raih gitu di akhir sebagai baik itu bentuk kepuasan dari diri kita sendiri ataupun lainnya gitu. Oke, nah sejauh ini kita sudah berbicara mengenai tentang organisasi, apakah itu menyenangkan atau tidaknya gitu. Nah mungkin ini balik lagi pertanyaannya, sebenarnya organisasi itu apa sih yang mungkin kan kalau misalnya orang-orang awam nih, misal orang itu cuma tahu sekilas organisasi itu merupakan suatu bentuk komunitas atau perkumpulan dari beberapa banyak orang di mana mereka di situ bekerjanya ya untuk seperti mengerjakan proker atau melakukan galangan dana untuk suatu musibah atau kejadian, atau mungkin sebenarnya organisasi itu apa sih sebetulnya gitu. Mungkin dari Bang Jumadi dulu. Oke, seperti yang kata Ufa tadi ya, organisasi memang statement awal atau misalnya pandangan orang bakal mengacu ke sana, bahwasanya organisasi adalah sebuah bentuk komunitas ataupun lembaga-lembaga yang menaungi sebuah kegiatan. Nah, namun ternyata Ufa yang menariknya adalah organisasi, jika kita mengilas dari segi bahasa, organisasi hanya sebatas perkumpulan. Apapun itu perkumpulannya. Bahkan acara-acara kita seperti yang di awal disampaikan ini ada summer course, itu juga salah satu bentuk organisasi. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam kegiatan tersebut telah menghadirkan banyak orang yang berkumpul menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama.
hal-hal sekecil itu bisa dianggap sebagai organisasi, sehingga pandangan awal ditanya apa sih sebenarnya organisasi, ya organisasi hanya bentuk mengumpulkan orang untuk menjalani berbagai kegiatan atau salah satu kegiatan dengan tujuan yang sama. Sesederhana itu sebenarnya. Namun di balik itu, terlepas dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang atau himpunan misal yang bisa kita paham organisasi besar, ya banyak-banyak proker yang dibuat itu juga salah satu bentuk organisasi yang kita kenal seperti itu. Tapi ya balik di awal, organisasi hanya tempat untuk berkumpulnya orang. Di saat mereka memiliki tujuan yang sama dan kegiatannya jelas, itu udah organisasi seperti itu. Oke, menarik ya Bang. Jadi menarik juga nih untuk teman-teman semua. Jadi biar biar untuk para teman-teman pendengar semua, biar ketika kalian masuk organisasi atau memutuskan untuk bergabung ke sebuah organisasi, kan tidak hanya sekedar bergabung, hanya ingin kayak istilahnya keren aja gitu. Cuman tapi ada hal atau poin penting gitu yang ingin kalian dapatkan gitu. Oke, kok menurut Bang Wahidi kira-kira gimana Bang organisasi itu? Apa sih sebenarnya organisasi itu gitu? Kalau menurut Abang setuju dengan ketua himpunan ketua himpunan di atas Jadi ya organisasi itu kumpulan. Jadi perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Udah itu aja organisasi. Jadi menurut Abang itu bagus sih, karena kan kita mengumpulkan orang. Otomatis kan tiap orang tuh beda-beda. Makanya dibilang kalau kita masuk organisasi itu bakal naik soft skill, karena kita bakal mempelajari karakteristik orang langsung di situ. Nggak secara teori. Kan kalau di kelas kita belajar teori atau kita cuma kalau di kelas kan kita cuma pelajari karakter dosen sama orang. Tapi kalau di organisasi rame tuh. Nah, di situ dia pembelajaran yang tidak langsung menurut Abang. Iya betul sih, setuju sih Bang. Berarti di organisasi ini juga kita bisa istilahnya saling menyatukan pikiran dari setiap orang yang berbeda-beda pikiran menjadi satu tujuan yang sama gitu ya. Nah, oke, kita nih udah istilahnya udah tahu nih ya sekilas maksudnya organisasi itu sebenarnya apa gitu. Oke, kira-kira nih hal penting apa saja sih yang sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam suatu organisasi itu sendiri? Baik itu untuk meningkatkan kualitas organisasi itu atau untuk hal yang lainnya gitu, hal penting yang dibutuhkan. Mungkin siapa duluan, Bang Jumadi atau Bang Wahidi? Gimana nih? Gimana Ki? Boleh Jumadi dulu. Oke. Oke, hal paling utama ya dalam sebuah organisasi. Kalau dari aku berprinsip bahwa hal yang paling utama bukan hanya dari organisasi sih, hal-hal lain juga lah. Yang paling utama sebenarnya tujuan. Di saat kita telah tahu tujuan dari sebuah hal yang mau kita buat, terkait itu ataupun terlepas itu dari suatu organisasi, di saat kita udah tahu apa tujuannya, kita udah tahu juga bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut. Nah, sehingga yang bisa aku simpulkan, yang paling utama tujuannya aja dulu. Setelah tujuan dapat, baru kita pikirkan bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin beberapa orang bakal berpikir atau bakal mengatakan, organisasi yang baik adalah di saat prokernya terjalankan dengan bagus, atau misalnya di saat ya anggotanya tidak hilang-hilangan, atau bahkan dia bisa survive. Apalagi beberapa tahun belakangan seperti yang kita tahu bahwa kita ditimpa sebuah musibah yang sangat besar ya, ini dilanda COVID, sehingga kita tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan, sehingga di saat itu mungkin statement orang bahwa organisasi yang bagus adalah organisasi yang mampu bertahan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tidak salah memang, namun jika aku berprinsip sama yang aku bilang sebelumnya adalah tujuan, ya kita menyesuaikan dulu tujuannya tergantung dengan kondisi yang kita rasakan. Di saat aku berada di kondisi seperti itu, mungkin aku bakal bertujuan organisasi ini bakal aku nyatakan sukses atau bakal aku anggap penting ya di saat survive. Nah, namun itu bukan segalanya, balik lagi tergantung tentang situasinya, sehingga poin-poin pentingnya adalah tujuannya dulu. Apakah dia survive, apakah dia bisa meningkatkan kualitas dari si anggota-anggotanya, ataupun dia bisa memiliki prestasi-prestasi akademik dan lain sebagainya. Itu dikembalikan ke si pemilik atau si pemegang organisasi tersebut. Namun yang ingin aku jelaskan atau yang ingin aku sampaikan adalah statement kita mungkin telah sangat-sangat bukan berubah ya, atau misalnya berbeda.
kita digiring beropini bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menjalankan prokernya. Padahal menurut aku bukan itu. Di saat kita tidak mampu menjalankan proker, namun kita bisa mencapai tujuan kita dengan bagus, ya organisasi tersebut juga bisa dicap bagus karena organisasi bukan hanya bekerja atau misalnya berbicara tentang kegiatan, tapi dia berbicara tentang dampak dari organisasi tersebut. Menurut aku kayak gitu. Berarti poin pentingnya lebih ke tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasinya karena tidak semua tujuan itu baliknya ke proker. Ada tujuan-tujuan organisasi yang memang dia hanya berbentuk pendidikan saja. Aku ambil contoh LSM. LSM juga salah satu organisasi lembaga swadaya masyarakat. Di saat mereka juga turun ke pengabdian dalam bentuk-bentuk yang lain yang tidak terlepas dari kegiatan proker yang telah dirancang. Namun di saat satu kegiatan itu dampaknya besar, ya aku bisa menganggap bahwa LSM itu bagus karena terbalik lagi ke dampak dan tujuan dari mereka ya ingin membantu masyarakat kayak gitu. Iya. Oke. Berarti harus lebih ke tujuannya gitu ya. Poin pentingnya adalah tujuannya. Oke. Kalau menurut Bang Wahidi gimana Bang kira-kira? Apa kira-kira hal poin pentingnya gitu yang diperlukan dalam sebuah organisasi? Mungkin karena Abang baru juga, baru berkecimpung juga di dunia keorganisasian ya, dalam tanda kutip. Jadi setelah Abang beberapa kali dipercaya jadi ketua, misalkan CAWC, ada summer course, habis itu anggota Kutaraja juga. Ada beberapa kesimpulan yang bisa Abang ambil ya. Itu semacam pondasi dari kalau kita mau mendirikan organisasi atau mendirikan suatu acara, ada lima menurut Abang. Iya. Yang pertama itu kita punya pemimpin dan bawahan yang jelas. Itu pertama. Kedua, organisasi atau acara itu punya visi dan misi yang jelas. Visi kedepannya apa, misi kedepannya apa jelas. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu memiliki memiliki tanggung jawab atau memiliki pembagian tugas yang sama. Artinya distribusi bebannya itu sama antara pemimpin dan bawahannya. Nah, yang keempat itu memiliki alur sistematis pelaporan yang jelas. Artinya kalau misalkan tugas si A ada yang misalkan tugas si A nggak siap, ada alurnya kemana. Ya, dan yang terakhir itu adalah pembagiannya jelas. Artinya distribusi bebannya jelas. Itu mirip-mirip yang ketiga tadi kan? Iya, mirip. Mirip-mirip yang ketiga. Nah, kelima hal itu saling berhubungan. Jadi misalkan kalau kita nggak dapat pemimpin yang jelas, itu otomatis visi misi nggak ada. Iya. Ya kan? Iya, kalau benar. visi misi nggak ada, gimana mau cari anak buah? Iya. Kalau nggak ada anak buah, gimana kita mau kita mau bagi tugas? Iya. Itu dia saling berhubungan. Tapi yang paling penting itu memang pemimpinnya. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin itu seseorang yang memiliki karakter leadership, bukan bossship ya. Bos sama leader beda. Kalau bos itu kita harus di depan. Tapi kalau leader kita sama-sama berjuang ke depan. Ke depan, iya. Itu. Jadi bagi Abang lima pondasi ini. Jadi pas Abang cerita sedikit kemarin tuh pas mau buat summer course kenapa bisa jadi. Itu Abang pegang prinsip nih. Jadi yang pertama, Abang seleksi siapa nih cocok jadi pemimpin dah. Abang seleksi pertama Bang Muhar keluar calon. Bang Alit, Bang tengok, oh nggak pas nih dua nih, udah pegang acara sebelumnya dah. Ya udahlah Abang coba. Dah. Karena Abang ketua, otomatis Abang langsung deskripsikan visi misi Abang, visi misi acaranya apa. Oh, visi utamanya tuh kami mau menjembatani antara mahasiswa dengan industri. Nah, gimana caranya? Ya kita undang pemateri. Terus baru kita cari anggota-anggota lain yang semisi dengan kita. Itu boleh oprek, boleh dengan rekrutmen. Itu yang semisi dengan kita. Nah, yang keempat baru kita bagi tugasnya secara jelas. Oh, bagian ini, kamu bagian ini, saya bagian ini. Nah, jelas. Jadi nggak bertumpuk di satu titik dah. Sama-sama distribusinya. Bayangin kalian bagi bawa angkutan tuh. Kalau misalkan rame di satu titik kan berat kan? Iya, berat. Tapi harus sama rata. Harus sama rata. Nah, yang terakhir sistematis, artinya alur dalam acara tuh jelas. Nah, di situ dia tantangannya. Ketika 5 tuh udah oke acaranya. Iya. Kayak gitu.
Berarti ini ya Bang, kalau misalnya dari yang Ova tangkap nih ya Bang, berarti kalau misalnya menurut Abang nih berarti yang paling diperlukan dalam sebuah organisasi itu berarti yang pertama pemimpinnya harus jelas gitu ya, begitu ya. Terus kemudian memiliki visi yang sama dan mungkin lebih terstruktur dan tersistematis gitu ya Bang. Oke, berarti ini ya teman-teman semua, berarti dari tadi jawabannya Bang Jumadi dan juga Bang Wahidi sama-sama menarik nih ya gitu. Jadi bisa dibilang bisa diambil kesimpulan poin-poin penting yang perlu dalam sebuah organisasi itu, pertama ya udah pasti tujuannya, kemudian pemimpinnya juga harus jelas gitu, dan yang ketiga itu terstruktur dan juga sistematis. Oke, nah kan ini nih Bang, kan di sebuah organisasi itu kan pasti dituntut harus memiliki tingkat kekreatifan yang harus tinggi gitu ya untuk membangun sebuah organisasi gitu. Namun sekarang bisa kita lihat mungkin ada beberapa organisasi yang tingkat kreativitasnya itu mungkin masih rendah atau masih jarang gitu. Nah, kira-kira pendapat Bang Jumadi sama Bang Wahidi itu kira-kira gimana sih sebenarnya peran dari kreatif dan inovatif ini dalam baik itu dalam membangun sebuah organisasi ataupun dalam menghandle sebuah kegiatan atau acara gitu. Mungkin dari Rizky aja lah dulu. Iya, dari Bang Wahidi dulu. Iya. Ya. Kalau inovasi dan kreatif itu menurut Abang masuk ke visi dan misinya. Iya. Maksudnya visi dan misinya tuh ya sama-sama aja kayak gitu. Nah, itu bisa kita ubah sedikit aja. Visi dan misi. Jadi kayak gini. Sebenarnya Abang bagi dua kan. Ada satu namanya acara, ada satu namanya organisasi lah. Yeah. Itu sama memang perkumpulan juga ada. Tapi bedanya kalau acara itu kan kita guide orang. Kita guide orang kayak mana biar rame dah. Kalau organisasi kan mungkin ada kayak anggota member lama yang memang udah tertanam fondasinya. Iya. Yang perlu banyak inovasi dan kreatif menurut Abang tuh di bagian acaranya. Nah, kalau di organisasi sendiri mungkin ada namanya tuh tradisi-tradisi. Nah, tradisi-tradisi itu mungkin sama-sama udah dibentuk. Nah, mungkin ada nilai plus dari tradisi tersebut yang harus dipertahankan. Mungkin yang abang lebih tekankan di sini yang bagian acara. Acara itu kenapa harus kreatif dan inovatif? Itu tadi. Kalau acara tuh atau ya kalau kita manajemen acaranya tuh sama kayak tahun lalu atau melempem istilahnya, itu bakal ya konstan orangnya, bahkan bisa nurun gitu. Karena istilahnya Ova asisten mikrobiologi ya. Iya Pak. Tahu pertumbuhan mikroba? Iya tahu. Kan ada fase stasioner, nanti fase tetap tuh kan. Nah, kayak itu juga acara. Kalau kita dia fase tetap, nah itu pasti dia decline istilahnya dalam acara itu. Misalkan kita pakai acaranya mengusung tema misalkan tumbuh-tumbuhan, kita tanam pohon, cuma tanam pohon aja, itu bakal tanam pohon lagi, lusa tanam pohon lagi, minggu depan tanam pohon lagi, ya itu bakal decline acaranya. Tapi berbeda kalau misalkan acara tersebut diselingi misalkan ada pengabdian masyarakat, ada lomba-lomba, ada piala festival. Dari fase stasioner tadi naik lagi dia, naik gitu udah. Oke, jawaban yang menarik sih Abang. Berarti harus ada perkembangan gitu Bang. Istilahnya jangan melempem gitu aja. Oke, kalau dari Bang Jumadi gimana nih kira-kira Bang pendapatnya? Oke, pertanyaannya menurutku sangat-sangat bagus ya tentang inovasi dan kreativitas dari sebuah organisasi. Nah, sebenarnya aku balik ke pernyataan awal sih. Tergantung tentang tujuannya. Nah, di saat memang tujuannya dapat, inovasi dan kreativitas itu adalah salah satu penunjang agar tercapainya si tujuan tersebut. Nah, aku ambil contoh sebuah case mungkin atau misalnya sebuah kejadian. Di saat ada suatu trouble atau misalnya suatu masalah di dalam kita yang mencapai tujuannya, mungkin dibalik lagi lah kita lihat pada beberapa tahun yang lalu saat ada keadaan atau misalnya ada kendala, bagaimana nih kreativitas dari suatu organisasinya bisa survive atau memiliki tujuannya seperti aku bilang, terus survive dulu nih tujuan utamanya, bertahan dulu lah tujuan utamanya. Tapi bagaimana cara bertahan kan harus ada inovasi dan kreativitasnya.
Sehingga inovasi dan kreativitas itu adalah salah satu penunjang dari tujuan tersebut. Bagaimana cara survive? Ya mungkin dia bisa melakukan kegiatannya secara online karena tidak bisa mendatangkan massa. Atau misal yang sekarang banyak orang mungkin berstatement bahwa oh ini masih peralihan mungkin, atau misalnya banyak yang masih agak takut-takutan untuk buat acara, atau bahkan masih oh kayaknya buat acara agak berat lah, atau misalnya acara sekarang mungkin payah ngurus surat izinnya karena ya beberapa tahun kejadian belakangan ya jadi susah ngurus izin. Namun ya bagaimana kita untuk mengemas si acara tersebut atau kegiatan tersebut sehingga apa? Sehingga kegiatan yang ingin kita lakukan itu bisa tercapai. Itu dari segi organisasinya. Nah, aku setuju sebenarnya seperti yang kata Rizky sebelumnya. Iya. Dalam sebuah organisasi atau misalnya aku terkhusus himpunan mungkin ya, karena aku memang dari himpunan, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita terlalu improve atau tidak bisa terlalu kita ubah. Itu betul, walaupun ya itu kenyataannya seperti itu. Nah, namun ada beberapa hal yang memang menurutku harus kita inovasikan sehingga apa? Sehingga seiring berjalannya waktu atau misalnya dari tahun ke tahun, pertumbuhan dari si himpunan tersebut itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, inovasi dan kreativitas berguna untuk mengubah si himpunannya yang darinya awal mungkin kalau kata si Rizky steady state, ya lama-lama ya makin bertumbuh karena inovasi-inovasi yang terus dituangkan oleh para member-member barunya. Mungkin kayak gitu. Oke. Berarti emang kreativitas dan inovasi itu emang merupakan hal yang penting juga ya gitu ya dalam sebuah organisasi. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih terkhususnya ke Bang Wahidi mungkin ya. Kan kemarin Bang baru aja nih kegiatan summer course-nya siap, kan Bang Wahidi sebagai ketua panitianya. Nah, kan kemarin kegiatan summer course-nya kan merupakan juga bisa dibilang acara yang baru gitu ya Bang. Inovasi baru gitu ya dari himpunan teknik kimia gitu. Mungkin bisa nih dari Bang Wahidi dijelaskan ataupun diceritakan kira-kira awal mulanya kemarin muncul atau punya ide sehingga bisa nih tercipta kegiatan summer course kemarin tuh gimana kira-kira itu Bang? Oke, kalau latar belakang. Iya, istilahnya latar belakang. Latar belakang tuh sebenarnya itu udah dari tahun lalu sebenarnya, dari tahun 2021. Saat itu aku sama Muhar itu ada pernah ikut proses engineering summer course, summer school di UI. Nah, bedanya mereka mengusung ikatan alumni mereka. Nah, ikatan alumni mereka. Jadi dari ikatan alumni mereka itu mengundang pemateri-pemateri di industri yang mengajarkan kita fresh graduate atau mahasiswa untuk belajar lewat Zoom, webinar kayak gitu. Yang paling nilai plusnya apa? Rupanya karena mereka itu kegiatan yang memang benar-benar baru waktu itu, ikatan alumni mereka. Koneksi mereka itu merambah luas. Artinya, oh rupanya bapak ini di sini, oh rupanya bapak ini di sini. Nah, gitu. Jadi kenapa terpikir bisa buat kegiatan ini? Sebenarnya satu yang paling abang inginkan ya, itu dari acara ini, pas kalian lamar kerja nanti, HR-nya terbesit atau diingatan HR-nya, oh summer course di Ujiah ya. Nah, kalau udah ada HR bilang kayak gitu, otomatis masuk kan ya. Itu sebenarnya tujuan abang. Jadi kita tuh sebanding, maksudnya walaupun memang kita kalah dari segi pengetahuan, ya bukan maksudnya mendiskriminasi, tapi mungkin di sana profesornya lebih jago misalkan, atau di sana tuh lebih dekat dengan industri misalkan. Kita bisa juga kita bisa juga berinovasi sehingga acara-acara kita ini dalam artian itu bukan hanya sukses tapi berkualitas. Nah, itu yang mau abang usung. Kualitasnya berarti. Kualitasnya. Jadi tujuan abang hubungi alumni itu untuk melihat, untuk membangkitkan kesadaran peserta-peserta terutama dari Universitas Syah Kuala. Oh, ada alumni di perusahaan ini. Wah, keren juga alumninya. Ngerti dia ini.
bangkit semangat belajar mereka atau bangkit alam bawah sadar mereka tentang pentingnya untuk belajar sejak dini. Karena biasa belajar tuh waktu udah mau cari kerja baru belajar atau waktu mau tugas akhir. Enggak, ini kita istilahnya chemical engineering ini sebagai katalis. Katalis untuk mempercepat, untuk membuat ambis yang lain-lain itu dah. Nah, gitu sebenarnya. Jadi lebih ke memperluas koneksi dan yang kedua membuat teman-teman sekalian itu bangga akan alma maternya. Iya. Bangga sama usia gitu ya. Oke, wah rupanya latar belakang di balik terciptanya dari kegiatan kemarin itu menarik ternyata ya Bang ya. Ternyata dampak positifnya luar biasa gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira gimana nih Bang? Kan kemarin acaranya baru aja selesai ya Bang. Mungkin beberapa minggu yang lalu baru aja selesai gitu. Kira-kira untuk saat ini gimana gitu tanggapan Abang terhadap acara yang kemarin yang udah berlangsung gitu? Gimana kira-kira kepuasannya gitu? Sebenarnya kalau bisa dibilang satu kata untuk acara kemarin itu surprise. Surprise itu ada dua artian, surprise yang betul-betul dadakan atau surprise yang betul menggembirakan dah. Tapi dalam satu artian surprise, artinya semua tuh terburu-buru, masih terkejar-kejar waktu dah. Karena itu tadi kelemahan kita. Di sana di UI, di UGM, ikatan alumni itu yang mencari pemateri, sedangkan hebatnya kita adalah mahasiswa yang mencari pemateri. Luar biasa ya. Karena kita mencari kontak satu-satu mandiri kita. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diaktifkan lagi ISATEK ya, Ikatan Sarjana, karena disitulah pusat kita untuk mencari pekerjaan atau ada lowongan. Itu sebenarnya kalau aktif bagus sekali itu. Karena rame alumni kita, memang rame kali alumni kita, tapi kita yang nggak tahu. Nah, itu salah siapa? Salah kita juga. Kenapa kita nggak memberikan istilahnya ruang untuk orang? Mungkin dari tahun ini karena masih full dosen dan mahasiswa, mungkin tahun ke depan lebih bisa diimprovekan di situnya, di keterlibatan semua pihak. Karena kalau abang lihat dari sini ya, kalau abang lihat di sini cuma beberapa mahasiswa yang aktif dan beberapa dosen yang betul-betul aktif untuk tersuksesnya acara ini. Tapi itu tadi surprise-nya. Terkejutnya 45 universitas rupanya ikut juga. Nah, itu surprise juga itu. Nggak tahu juga. Abang karena waktu abang up itu kan, abang kira udah nggak apa-apa lah 100 saja, yang penting dari Indonesia ada nih yang ikut dah. Rupanya tersebar kemana-mana, ramai yang ikut. Senang kami kan, senang karena ini kita bisa bersanding nih dengan top 3. Nah, itu tadi karena kita udah ada nama di nasional dan juga di pemateri-pemateri lainnya, itu kita bisa manfaatkan semua pihak untuk tahun depan lebih meriah lagi kalau bisa. Lebih meriah lagi ya Bang ya. Dan juga mungkin abang juga kagum ya, salah satu peserta mungkin kalian bisa cari di LinkedIn-nya, Henry Susilo. Dia dengan bangga membuat di akun LinkedIn-nya, dia pernah belajar di Universitas Syahkuala. Dia anak ITB, FTI ITB tuh 10% dari 90% tuh yang keterima. Cuma 10% mahasiswa FTI ITB. Dan dia mahasiswa terbaik satu. Di education-nya di LinkedIn ada UGM, UI, dia pernah belajar exchange di situ, tapi dia mau dia sematkan Unsia education-nya. Gak bangga nggak kalian? Keren, bangga Pak. Keren kalian sekali ya. Nah, gimana nih teman-teman semua, makin keren ya, makin lama kok kayak makin keren gitu ya, makin banyak hal-hal yang di luar dugaan nih, yang ternyata yang selama ini udah berjalan kita kayak nggak tahu gitu apa sih sebenarnya kayak masalah-masalah yang terjadi gitu di balik layarnya gitu. Oke, kalau menurut Bang Jumadi sejauh ini gimana nih Bang tanggapan terhadap acara Summer Course kemarin? Ya mungkin untuk tanggapannya ya, kalau misal bisa sejam nih ya tanggapan, karena seperti yang Rizky katakan, awal mula kami bentuk ya memang berlandaskan ya untuk ya nggak terlalu mau ekspektasi banyak dulu lah, karena acara pertama juga dan kita masih sebatas hanya tahu kegiatan dari ya pengalaman beberapa kawan-kawan yang pernah ikut. Nah sehingga betul kata Rizky, di saat kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa, aku bilang banyaknya peserta serta juga dari tanggapan, aku bilang mungkin sedikit cerita bahwa beberapa alumni kita bahkan itu
memberikan pujian yang luar biasa lah aku bilang terhadap acara ini. Bahkan dosen-dosen kita juga memuji untuk acara ini karena dari segi edukasi, terus hubungan kita, kemudian dari benefit-benefit yang bisa kita berikan entah itu ke para peserta ataupun dari segi si himpunannya sendiri itu besar. Dari segi himpunan mungkin ya brandingnya ke pihak jurusan serta bisa mendekatkan pihak kita ke pihak alumni. Nah dari segi peserta bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sehingga tanggapan aku kalau misalnya untuk kegiatan ini itu luar biasa lah. Salah satu kebanggaan juga aku bisa melangsungkan atau ikut terjun untuk merancang serta memberikan beberapa masukan terhadap kawan-kawan, juga terlibat lah dalam beberapa kali pertemuan dengan beberapa alumni kita yang dimana responnya juga sangat-sangat bagus. Mungkin saran untuk kawan-kawan di tahun depan, acara ini sangat-sangat bagus aku bilangnya, banyak dampak positif dan benefit yang bisa kawan-kawan dapatkan, sehingga jika kawan-kawan ingin meneruskan, aku harap bisa lah lebih bagus dari tahun sekarang ataupun coba rancang gimana baiknya lebih bagus dari kami lah, karena kami bisa dibilang itu kepepet sih bahasanya dalam jarak waktu yang 2 minggu mungkin 2 minggu batas waktu bisa membuat kegiatan seperti itu. Dia memang seperti yang dia bilang awal pahit awalnya memang 2 minggu melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun setiap hari melakukan pertemuan dengan beberapa alumni, melakukan perbaikan materi, menyusun skema dan segala macam. Namun setelah mendapatkan respon yang sangat baik sampai dengan 300 lebih peserta kalau nggak salah dan diikuti oleh 45 universitas, rasa lelah itu terbayar di saat mendapat bahwa oh ternyata responnya bagus. Nah hal itu yang menurut aku bisa menjadi salah satu penyemangat lah buat kawan-kawan semua, bahwa ternyata di saat kita melakukan kegiatan ataupun misalnya kita melakukan suatu proker-proker tertentu, hal-hal tersebut juga bisa menjadi pembayar lelah yang telah kita buat. Sebatas apresiasi itu juga udah cukup. Gitu mungkin pendapat aku terkait dengan acara summer course ini lah. Iya. Oke, berarti bisa jadi apresiasi untuk diri sendiri juga ya. Oke. Berarti keren-keren semua nih kemarin yang jadi panitia, juga terutama Bang Wahidi selaku ketua panitianya, berarti keren-keren semua lah untuk untuk kalian panitia dan juga kepada Bang Wahidi sebagai ketua panitia, karena berkat para panitia juga akhirnya acara kita dapat berlangsung lebih baik gitu ya, bahkan di luar dugaan gitu ya jumlah pesertanya. Oke. Nah mungkin ini selanjutnya ada pertanyaan nih, mungkin balik lagi nih kita lebih ke tentang organisasi mungkin ya. Nah kan mungkin untuk sekarang ya kan banyak nih, mungkin baik itu mahasiswa atau siapapun itu pasti dari mereka ada yang tertarik untuk bergabung ke sebuah organisasi gitu. Mungkin alasan terbesar mereka ingin bergabung ke sebuah organisasi itu baik karena bakat atau kemampuan yang ingin mereka upgrade, ataupun mungkin bisa jadi karena ketertarikan mereka sendiri gitu ke sebuah organisasi tersebut, karena mungkin mereka kayak oh organisasi ini kayaknya keren nih, ini prokernya kayaknya keren nih, kerjanya gini kayak keren gitu, makanya mungkin dari mereka itu kayak tertarik, berminat gitu bergabung ke sebuah organisasi tersebut, karena mungkin mereka menilai kualitas sebuah organisasi itu mungkin lebih ke prokernya gitu, atau mungkin yang bisa dibilang yang cuma nampak di luarnya aja gitu. Nah kira-kira jadi sebenarnya tolak ukur kualitas sebuah organisasi itu sebenarnya apa sih gitu sebenarnya? Mungkin dari Bang Jumari dulu. Tolak ukur kualitas dari suatu organisasi ya. Iya. Aku masih memegang teguh nih prinsip yang awal aku bilang. Dari aku sebenarnya tujuan, Pak. Tujuan. Tergantung dari organisasinya, tergantung dari tempat serta kepemimpinannya, mereka pasti mempunyai statement tentang kualitas atau seberapa sukseskah organisasi yang telah dibentuk dia. Karena beda orang, beda persepsi. Di saat aku meyakini bahwa organisasi aku itu sukses, namun belum tentu aku juga
memikirkan hal yang sama dengan yang aku pikirkan. Tapi balik sebenarnya tergantung dari orangnya dulu. Nah, namun secara keseluruhan kalau misalnya kita bahas secara general, rata-rata di kebanyakan organisasi lebih ke seberapa sering sih dia melakukan kegiatan, seberapa sering dia melakukan kegiatan, seberapa banyak proker yang terjalankan. Mungkin sampai suatu organisasi memiliki kualitas sangat bagus di saat melakukan kegiatan 100% misal atau 99%. Nah, itu bisa kita bilang secara umum ya atau secara general. Nah, mungkin aku yang tambahin, ternyata dia bukan hanya tentang itu, bukan tentang seberapa sering dia melakukan kegiatan dan bukan seberapa sering dia bisa melaksanakan program-program kerja ya yang sesuai dengan timeline atau jadwal-jadwal dia tertentu. Namun ada tambahan adalah seberapa manfaat sih kegiatan yang dia buat. Karena aku mikirnya percuma kita buat kegiatan namun tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga di saat kita buat kegiatan ya kita memang cuman buat kegiatan supaya rame. Aku ambil contoh mungkin untuk kegiatan kebanyakan kita mungkin ada galang-galang dana kan. Nah, kegiatan galang dana bukan aku tidak suka sebenarnya, tapi lebih ke melihat dulu nih bencana atau alasan mengapa kita galang dana. Kalau kita galang dana cuman buat untuk rame-ramean ya untuk apa? Karena ada beberapa kasus mungkin yang misal kebakaran satu rumah, ya kalau kebakaran satu rumah mah untuk apa kita buat galang dana? Kecuali memang banjir yang menghabiskan puluhan juta atau misalnya kerugian sebesar sekian, kerugian sekian. Hal-hal seperti itu menurut aku masih bisa kita kategorikan sebagai kegiatan yang bermanfaat sehingga kita tidak masalah untuk mengeluarkan keringat kita lah. Di situ aku ya setuju. Namun di saat kegiatan tersebut ya balik lagi bilang bahasanya adalah cuman untuk rame-ramean doang, kayak satu rumah nih kebakaran, ayo kita buat galang dana, ya untuk apa? Walaupun itu rasa kemanusiaan, tapi pasti ada dinas terkait atau misalnya ada bagian-bagian terkait yang memang udah menghandle urusan tersebut, sehingga itu bukan ranah kita lagi. Nah, hal ini bisa kita aplikasikan pada kegiatan-kegiatan lainnya, bukan tentang seberapa besar atau seberapa banyak kegiatannya, tapi seberapa efeknya atau dampak yang diberikan dari kegiatan tersebut. Kalau dari aku, tolak ukur keberhasilannya adalah itu, seberapa manfaat dulu nih proker-proker yang kita buat dan seberapa ekspektasi ekspektasi kegiatan tersebut yang udah kita jalankan sesuai nggak. Contoh yang seperti yang sama Marcos tadi, ternyata di luar ekspektasi nih, mulai dari peserta, antusias berbagai kalangan dan lain sebagainya, sehingga menurut aku ya kalau kita berbahas dari segi kualitas ya sangat-sangat baik. Hal itulah yang bisa menjadi alasan kita untuk menilai dari kualitas dari suatu organisasi ataupun beberapa acara itu. Oke, berarti lebih tetap ke tujuannya berarti ya Bang? Tujuan. Oke, kalau menurut Bang Wahidi kira-kira gimana Bang? Pendapatnya? Iya, kualitas. Itu kayak assessment ya, penilaian. Penilaian. Sebetulnya karena abang nggak tahu kalau penilaian, mungkin abang bisa kaitkan dengan ini ya, DOTK dinamika level ya. Iya Bang. Proses kontrol kan, feedback apa feed forward? Feedback. Jadi dia kayak feedback tuh. Feedback tuh artinya ada kayak umpan balik. Nah, umpan balik dari apa yang telah kita perbuat. Jadi kan organisasi itu kayak ada program kerja. Setuju dengan Bang Gunadi tadi. Bro Abang, yang paling penting itu dampaknya. Dampaknya, dan yang kedua tuh terjalannya program kerja tersebut. Tapi di suatu kasus ada juga proker 100%, dampaknya 0%. Ada tuh. Ada juga kebalikannya, proker 0%, dampak 100%. Nah, kalau kita balik ke kalau kita lihat dari kasus tadi. Nah, gimana cara kita nilai itu kualitas organisasi yang baik? Nah, itu balik lagi ke prinsip masing-masing. Nah, itu yang nggak bisa kita samaratakan. Setiap orang beda. Ada yang, bagus dia, dampaknya ada bagus, tapi prokernya 0%. Berarti yang salah apa? Visi misinya salah. Kalau misalkan proker 100%, tapi dampaknya 0%, sama juga salahnya di visi misi. Nah, jadi itu tadi
kalau menurut abang tujuannya sudah jelas, dan visi misi sudah jelas, insya Allah organisasi itu feedbacknya akan bagus gitu. Jadi yang paling penting kalau dari abang bukan kualitas paling penting tuh pas saat perancangannya tuh. Karena kualitas itu dia tuh ada satu faktor yang namanya tuh keberuntungan. Iya. Nah itu contoh summer course tadi. Gak itu abang betul-betul gak expect setinggi itu minatnya. Karena pertama memang bukan ikut tren, maksudnya membaca tren. Tren sekarang kan lebih ke industri. Iya. Jadi pas timelinenya tuh kan. Iya. Nah itu juga membaca tren tuh juga skill lah. Iya. Itu juga lah. Nah gitu mungkin abang. Kalau kualitas dari perspektif masing-masing, tapi lebih ke dampak. Kalau dampaknya bagus, ya Allah bagus organisasi. Iya. Berarti lebih ke dampak dan perspektif tiap orang gitu ya, karena tiap orang pasti perspektifnya beda-beda gitu ya. Oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman, sejauh ini ternyata makin lama nih makin banyak gitu hal positif dan juga ilmu yang bisa kita dapatkan gitu dari Bang Jumadi dan juga Bang Rizky Wahyudi. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari dari pengalaman-pengalaman mereka gitu ya. Nah, jadi nggak kerasa juga nih Bang, udah lama juga nih kita berbincang-bincang mengenai organisasi ya, yang lumayan sangat seru lah sejauh ini. Oke, mungkin kira-kira sejauh ini ada yang ingin disampaikan nggak, kira-kira kesan-pesan mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya sudah ditanyakan gitu. Sejauh ini kira-kira ada yang mungkin dari Pak Kahim dulu lah. Ya. Oke, dari Bang Jumadi dulu, silakan Bang. Oke, karena topik utamanya organisasi mungkin ya kita Iya. berbicara atau berputar-putar di bagian sana, mungkin lebih ke pesan-pesan lah untuk misal entah kawan-kawan yang mendengarkan atau untuk menjadi pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya, terutama bagi himpunan yang ke depan. Kalau dari aku pribadi, aku menganggapnya ya buatlah sesuka kalian di dalam himpunan, buat sesuka hati kalian, tapi masih dalam konteks yang bermanfaat. Inovasi dan kreativitas kalian tuangkan aja, karena memang himpunan adalah wadah kalian untuk berinovasi dan kreativitas. Namun tidak terlepas dari tentuin dulu apa yang mau kalian buat. Jangan sampai di saat kalian udah menetapkan suatu, oh kami mau buat ini, mau buat A, di tengah jalan kalian malah beralih fungsi atau beralih ke hal yang B, sehingga nanti ya bakal nggak sejalan nih tujuan awal kalian atau hal yang udah kalian rancang dengan hasil akhirnya. Kalau dari aku mengamanahkan, atau misalnya beberapa kali pertemuan aku ada bilang ke beberapa orang, atau misalnya yang memang angkatan 20 terutama yang ada di himpunan kita, aku nggak bakal kasih patokan harus buat A, harus buat B. Buat aja sesuka kalian, asalkan itu masih dalam ruang lingkup yang bagus, ya laksanakan. Namun di saat itu udah ada salah, atau misalnya ada melenceng, saran dan pendapat orang itu pasti berbeda. Namun tergantung kaliannya, baik atau buruk sarannya, dibalikan ke kalian. Yang intinya adalah organisasi adalah suatu wadah kalian untuk mengembangkan segala sesuatu aktivitas kalian, terlepas dari kritikan orang dan masukan dari orang. Tergantung kalian sebenarnya, apa yang mau kalian buat itu yang kalian jalankan. Dan jangan sampai memberatkan nih kaliannya. Jangan sampai bahwa kami mau buat A, B, C segala macam, tapi di akhir kalian mengeluh, sama aja, sama-sama kayak ya udah bullshit semua. Sehingga buat dulu sebisa kalian, rancang dulu sebisa kalian. Jangan dengarkan, jangan terlalu mendengarkan kata orang. Di kaliannya, prinsip kalian dulu yang utama, kerjakan selagi menurut kalian benar, laksanakan. Kalian kayak gitu. Sama mungkin untuk closing statementnya, organisasi dia tidak harus berbicara tentang banyaknya kegiatan, tapi berbicara tentang seberapa banyak atau besar dampak yang bisa diberikan terhadap masyarakat sekitarnya, terhadap anggota-anggotanya, serta terhadap ya lingkungan sekitarnya itu. Nah, selagi kalian bisa mengaitkan semuanya atau mendapatkan dampak yang sebesar-besarnya, ya aku mengapresiasi kinerja kalian seperti itu. Ya, oke, terima kasih banyak Bang untuk kesan-pesannya. Wah, gimana nih teman-teman, kayaknya makin membuat kita makin bersemangat ya untuk tetap
semangat gitu bagi teman-teman yang sudah bergabung di organisasi, tetap semangat untuk tetap menjalankan aktivitasnya di organisasi tersebut. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih belum bergabung di organisasi mungkin bisa coba untuk bergabung ke organisasi, namun tetap harus tahu gitu ya tujuannya apa gitu. Oke, mungkin untuk Bang Wahidi gimana Bang kira-kira kesan-pesannya untuk teman-teman semua? Oh, kalau pesan ya? Iya. Mungkin kalau pesannya tuh udah cukup bagus ya dari tahun ke tahun, karena ada peningkatan, ada inovasi lah sebenarnya. Ada beberapa yang diinovasikan jadi lebih bagus. Mungkin pesannya satu, setiap kegiatan tuh lebih di planning, itu aja cuma satu. Karena kenapa? Abang teringat kata-kata dari Abraham Lincoln, the best way to predict your future is to create it. Artinya kalau kita mau menjalankan suatu organisasi kah, acara kah, itu nggak terlepas dari planning yang matang. Planning yang matang tuh apa? Planning tuh kalau kita bagi lagi ada pra planning, saat planning dan post planning. Nah, pra planning ini yang kita banyak silap di pra planning. Pra planning tuh setidaknya 4 sampai 8 minggu udah oke. Baru masuk ke tahap planning. Terakhir baru post planning, baru acara eksekusi, baru nanti result, dampak segala macam. Nah, di pra planning yang kita banyak miskonsepsi. Intinya apa? Intinya kayak kita anggap, wah acara masih lama nih, wah baru juga pegang himpunan nanti aja lah. Nah itu kesalahan yang fatal. Karena kita tidak mengkonsepkan dulu apa yang mau kita buat, apa yang mau kita create. Karena kita create. Kalau create itu dia permasalahannya luas, kompleks. Kalau create itu kita ada desain di situ, ya kan? Udah belajar TK kan? Kita belajar desain di situ, kita belajar predict. Nah di situ dia create. Nah itu yang menjadi permasalahan. Dimana kita melalui tahap pre-planning. Sebelum kita planning, kita ada planning juga tuh maksudnya. Jadi itu saran dari Abang. Nah, gimana cara biar bisa dapat pre-planning? Itu tadi. Pemimpin harus punya determinasi yang kuat. Determinasi itu keinginan untuk membuat suatu acara itu, aku bisa nih. Nah, kalau dapat pemimpin kayak gitu, ikat dia. Kalau bisa pakai lakban. Karena kalau dapat ya, insyaallah dia tuh bisa jadi nahkoda, menaungi semua anak buahnya di belakang. Kalau itu dalam pikiran Abang. Berarti lebih ke planningnya ya Bang. Oke. Berarti gimana nih teman-teman sejauh ini? Makin menarik nih ya baik itu dari kesan pesannya dari Bang Jumadi dan juga Bang Rizky Wahidi, sama-sama membangkitkan semangat kita semua untuk tetap semangat untuk melakukan apa aja yang kalian mau, dan juga tetap semangat untuk tetap berinovasi dan kreatif baik itu di dalam sebuah organisasi, di sebuah kegiatan ataupun dimanapun kalian berada gitu. Oke. Mungkin sebelumnya Ova mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rizky Wahidi dan juga Bang Jumadi yang sudah menyempatkan waktunya di walaupun lagi sibuk-sibuknya mungkin ya, baik itu sibuk organisasi atau lagi sibuk untuk magang, penelitian gitu ya Bang. Mungkin Nova juga minta maaf mungkin jika selama podcast ini berlangsung mungkin ada kesalahan baik itu dari sikap ataupun perkataan mungkin yang tidak disengaja ataupun yang disengaja gitu mungkin ya. Oke, semuanya kepada teman-teman para pendengar podcast semua, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diambil lah hal-hal positifnya, karena emang ya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pengalamannya Bang Jumadi dan juga Bang Rizky Wahidi. Oke, kepada teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk tetap nantikan podcast kita ke depannya, karena insya Allah ke depannya juga bakal ada banyak hal lainnya yang bakal lebih menarik dan juga dengan tema-tema yang bakal lebih menarik lagi. Oke. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.